Pemirsa Senyum Ramadan, selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui kajian-kajian keagamaan. Di tengah masyarakat majemuk seperti di Indonesia ini, masjid bisa difungsikan sebagai tempat atau sarana berdakwah yang tentunya bersifat menunjukkan hati dalam kehidupan sehari-hari. Masjid juga bisa menjadi pusat pendidikan, tempat musyawarah, ataupun tempat perlindungan. Banyak hal positif dan menilai Islami yang bisa dilakukan di masjid seperti berzikir, iktikaf, atau aktivitas apapun dan mengingat Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 36-37. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatannya menjadi guncang. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Telah dijadikan untukku dan untuk umatku bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri." Hadis ini menjelaskan masjid jika dikaitkan dengan bumi bukan hanya sekedar tempat sujud dan sarana penyucian, tetapi lebih luas lagi sebagai tempat melaksanakan segala aktivitas yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah. Begitu luasnya dan besarnya peranan masjid, sehingga siapapun yang membangun masjid, maka ia akan mendapat berbagai keutamaan dan surga menjadi jaminannya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan sejumlah perawi hadis. Salah satunya Imam At-Tirmizi. Barang siapa membangun masjid karena Allah, kecil atau besar, maka Allah membangun baginya rumah di surga. Di Indonesia sendiri hampir setiap daerah memiliki masjid, bahkan tak hanya satu, namun bisa puluhan jumlahnya. Dan di antara masjid-masjid kecil di setiap daerah, kerap kali ada satu masjid besar dengan gaya arsitektur yang berbeda-beda dan juga unik. Dan di segmen Senyum Ramadan kali ini, kita akan mengulas masjid-masjid apa saja yang terbilang unik, baik dari bentuk maupun gaya arsitekturnya. Pertama, Masjid Seribu Pintu. Masjid Seribu Pintu atau Pintu Seribu ini bernama Masjid Agung Nurul Yakin. Masjid ini terletak di kota Tangerang, tepatnya di Kampung Bayur, Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Priuk. Dalam sejarahnya, masjid ini didirikan tahun 1978 oleh seorang ulama penyebar Islam bernama Al-Fakir Syekh Mahdi Hasan Al-Qudratillah Al-Muqaddam, atau ada pula yang menyebutnya Syekh Al-Bahir Mahdi. Masjid ini memiliki 5 lantai dengan arsitektur bangunan yang unik. Dari luar, masjid ini nampak seperti benteng tua yang terkesan tidak terawat. Ketika masuk ke dalamnya akan terlihat banyak pintu dan lorong-lorong yang agak gelap. Dan di sekitar dindingnya terdapat banyak kaligrafi Arab. Tak diketahui berapa persisnya lorong-lorong dan pintu-pintu yang ada di masjid tersebut. Namun karena berjumlah sangat banyak, sehingga orang menyebutnya dengan nama Masjid Seribu Pintu. Selain menjadi tempat ibadah, keunikan-keunikan yang terdapat di masjid ini pada akhirnya mencuri perhatian banyak orang. Tak sedikit umat muslim yang berbondong-bondong datang ke sana, baik untuk beribadah maupun napak tilas wisata religi. Dan bagi pengunjung yang ingin bermuhasabah diri, ada sebuah ruangan yang konon dijadikan sebagai tempat perenungan. Ruangannya sangat gelap dan sempit. Pengunjung yang masuk ke dalamnya bahkan harus menundukkan kepala sedikit karena tingginya hanya 150 cm. Namun demikian, hingga kini tak diketahui apa alasan masjid ini dibangun dengan begitu banyak pintu. Dan almarhum Syekh Fakir selaku pendiri masjid tersebut dikenal sosok yang misterius dan irit bicara. Kedua, Masjid Lautse II. Masjid Lautse berada di Jalan Tamblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid ini berada di area sekitar pertokoan, sehingga sekilas tak nampak seperti pada masjid pada umumnya. Pendiri masjid ini adalah seorang muslim keturunan Tionghoa bernama Haji Ali Karim, putra dari Abdul Karim Oi Jeng Hien. Didirikan di tahun 1997, masjid ini juga menjadi pusat informasi Islam bagi warga Tionghoa, baik yang sudah memeluk Islam maupun yang tengah mempelajari Islam. Masjid Lautse II ini memiliki corak menyerupai kelenteng dengan warna merah menyala berpadu dengan kuning. Lampion-lampion khas kelenteng juga nampak tergantung di depan masjid yang langsung berbatasan dengan jalan raya. Sementara di tembok bagian luar dekat pintu masuk terdapat tulisan dengan aksara China, sehingga bagi siapapun yang baru melihatnya tak akan menyangka
jika bangunan itu adalah sebuah masjid. Saat masuk ke dalamnya, ukuran masjid ini nampak tak begitu luas, dengan hanya memiliki luas 6,7 meter. Arsitektur khas negeri tirai bambu pun masih melekat di dalam ruangan utama masjid. Terlihat tembok di depan pengimaman dibuat melingkar dengan cat merah dan kuning yang mencolok. Begitu juga dengan mimbar yang dicat dengan warna senada. Selain sebagai tempat ibadah bagi warga sekitar, Masjid Lausa II juga menjadi pilihan para mu'alaf di Bandung untuk memulai langkah hidup baru sebagai muslim. Tercatat sudah lebih dari 160 mu'alaf telah berikrar di masjid tersebut sejak 2017. Tak heran, selain menjadi rumah bagi Tionghoa Muslim, masjid ini juga menjadi rumah bagi para mu'alaf. Dari segi nama, Lautse memang tak menggambarkan nama sebuah masjid. Namun dalam bahasa Mandarin, Lautse artinya guru atau pengajar, atau jika diarabkan menjadi ustadz atau asadis. Hal ini juga tak lepas dari nama sebuah jalan di Jakarta, yakni Jalan Lautse yang ada di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di wilayah itu terdapat juga Masjid Lautse yang dibangun lebih dulu sebelum Masjid Lautse di Bandung. Hal itulah yang akhirnya Masjid Lautse di Bandung ditambahkan angka 2 untuk membedakan Masjid Lautse yang ada di Jakarta. Ketiga, Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus terletak di Desa Kauman, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun oleh salah satu wali songo, yakni Sunan Kudus, sejak tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Masjid Menara Kudus memiliki banyak keunikan yang tak terdapat di masjid-masjid lain. Pertama yang dibangun menonjol adalah terdapat menara yang serupa bangunan candi, serta pola arsitekturnya yang memadukan corak budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Hal ini tak lepas dari simbol toleransi antar umat yang diusung oleh para wali songo termasuk Sunan Kudus. Masjid Menara Kudus juga dikenal dengan sebutan Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Manar. Dua sebutan lain dari Masjid Menara Kudus ini bukan tanpa makna. Dari perjalanan kisahnya, konon dulu Sunan Kudus pernah membawa sebuah batu dari Baitul Maqdis di Palestina, yang kemudian batu tersebut diletakkan sebagai batu pertama pendirian masjid tersebut. Dari situlah Masjid Menara Kudus memiliki nama lain, Masjid Al-Aqsa, sebagaimana Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Sementara penyebutan Masjid Al-Manar tentu tak lepas dari menara yang ada di depan masjid tersebut. Dalam bahasa Arab, Al-Manar berarti menara atau tower atau mercusuar. Keunikan lain dari Masjid Menara Kudus adalah memiliki 10 pintu pada sisi kanan dan kiri masjid yang dilengkapi 5 buah pintu besar. Meski secara keseluruhan, gaya arsitek Masjid Menara Kudus bercorak tradisi seni Hindu-Buddha, namun pada bagian ornamen masjid sangat kental dengan unsur Arab dan Islam. Salah satunya terlihat pada padasan atau bak air yang letaknya di samping masjid. Masjid Menara Kudus sendiri hingga saat ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Pertama, di tahun 1918, kemudian di tahun 1933, di mana serambi masjid diperluas, lalu di tahun 1960, perbaikan atap ruang masjid, dan terakhir di tahun 1977 hingga 1980. Jika menilik dari sejarahnya, Masjid Menara Kudus memiliki sejarah yang sangat panjang dan tak lepas dari peranan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Kudus sempat menjadi senopati di Kesultanan Demak, kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa. Selain itu, seperti wali-wali lainnya, Sunan Kudus juga memiliki strategi dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan kaidah yang dapat diterima oleh masyarakat lokal. Salah satunya dengan membangun Masjid Menara Kudus dengan tanpa menghilangkan corak Hindu-Buddha. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak merasa asing dengan masjid dan hasilnya penolakan dari masyarakat tidak terjadi. Dalam proses pembangunannya ada kisah unik yang hingga kini masih beredar di kalangan masyarakat setempat. Konon, saat membangun Menara Kudus, batu bata merah yang disusun seindah itu tidak menggunakan perekat, melainkan hanya digosok-gosok hingga lengket. Kini, Masjid Menara Kudus sendiri tak semata sebagai tempat beribadah, namun juga sebagai salah satu destinasi wisata religi. Ratusan, bahkan ribuan jamaah tak henti datang silih berganti. Salah satunya untuk berziarah ke makam Sunan Kudus yang terletak di belakang bangunan masjid. Dari sejumlah keunikan masjid yang telah kita ulas, jelaslah bahwa masjid tak hanya sebagai tempat atau sarana untuk beribadah, namun juga menjadi perekat bagi semua umat Islam atau simbol persatuan umat. Namun demikian, fungsi utama masjid sebagai tempat beribadah tentu saja tak bisa dikesampingkan begitu saja.
Dan itulah sebaik-baik jalan untuk senantiasa memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Senyum Ramadan, cukup sampai di sini dulu ya ulasan dan pembahasan kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa, perjalanan, hasanah keislaman yang diulas. Jangan lupa saksikan terus kisah-kisah syarat hikmah dan makna dari setiap ajaran, ekspresi, dan hikmah islami lainnya. Saksikan terus Senyum Ramadan setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat hanya di ANTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.